Balik lagi ya di DPP nih. Domi punya podcast. Jadi dari beberapa kemarin itu ada episode-episode undang-undangin dari senior lah, dari pertemanan, dari circle-nya ya. Kali ini menarik banget juga karena gue mengundang ini dulu awal kenal di era waktu Doi masih kuliah, terus ada program di kolektif waktu itu, perkumpulan dari mahasiswa, terus ketemu di beberapa acara juga, ternyata ngurus acara dan juga dia berkarya gitu. Jadi menarik nih sebenarnya untuk siapa sih sebenarnya orangnya yang buat dikulik lah, mau dicoba kita cari tahu obrolan. Inilah dia ada kali ini Krisna. Terima kasih ya. Terima kasih Krisna udah datang nih. Terima kasih juga udah diundang. Iya dong. Gue manggilnya siapa nih enaknya? Krisna aja lah. Krisna aja ya. Biar santai. Nama Instagram selalu berbeda. Ya, itu menarik juga sebenarnya. Kenapa nama Instagram seperti itu? Itu ada sejarahnya sih sebenarnya. Iya. Itu boleh. Gimana? Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Gini Chris, gue sebenarnya si DPP ini kan buat obrolan kita itu bisa dari kesenian, kebudayaan dan juga mungkin aktivitas lo berkeseniannya kayak pameran, terus lo juga ngurus galeri. Kan gue denger juga lo lagi fokus di salah satu galeri lah sebelum di galeri kan juga ada cerita juga tuh. Wah, iya, panjang itu. Nah, sebenarnya boleh juga ya, Chris. Oke. Mungkin gue akan berangkat ceritanya dari ya udah lo waktu itu lulus tahun berapa ya kemarin, Chris? Gue telat lulus sih kebetulan. Telat lulus ya? Lo di KJ angkatan berapa, Chris? 2016. Masuk 2016. Lalu keluarnya di 2022. Emang itu telat ya? Telat. Berapa tahun sih tuh totalnya dari 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 tahun kok. Wah, 6 dong. 6 ya? Kejauhan nih. Oh iya 6. Tapi 6 tahun gua. Emang telat ya? Telat. Gue 9 tahun men. Wah. Diusir gua sama mak gua antar dari rumah. Di era gua tuh belum ada yang harus 7 tahun atau 5 tahun gitu. Jadi gue mencoba mengeksplor diri gue untuk bisa lebih dari orang-orang pada umumnya gitu gua. Itu kelebihan kayaknya. Kelebihan. Oh jadi lo 2016 masuk. Lalu 2000 berapa? 22 keluar. Nah, itu ketika ya istilahnya fresh graduate itulah benar-benar baru. Itu lo udah beraktivitas di kesenian atau dari awal kuliah sih sebenarnya. Ya awal kuliah kan gue ketemu lo kan di beberapa acara, lo volunteer, lo juga ikut program apa, misalnya kayak 32 gitu. Nah jadi lo sebenarnya sudah terbiasa ya, udah mengikuti banyak kegiatan. Nah gue mau nanyanya waktu mungkin ketika lo ada di Artina ya sebutannya. Apa sih sebutannya? Sorry. Iya Artina benar kan Artina. Sebelum Artina tuh namanya Distrik Seni. Nah itu keterlibatan lo di sana mulai tahun berapa? Kita coba berangkat dari situ deh obrolannya. Itu sebenarnya proyeknya gue udah dikasih tahu, yang ngajak tuh awalnya namanya Mbak Gi. Oke, kisahnya tahu. Dari Binel. Dari Binel. Karena lo ikut juga di Binel. Binel ikut juga. Jakarta Binale. Diinfoin nanti akan ada proyek lagi. Kalian mau ikut nggak? Oke lah. Gas. Jadi di masa lo waktu masih volunteer Jakarta Binale, ada informasi Artina baru nih. Diinformasikan. Artina itu adalah ruangan pameran yang ada di Mall Sarinah. Lantai 6. Lantai 6. Itu namanya Artina ya. Awal-awal Distrik Seni. Lalu dia ganti nama jadi Artina. Lalu ganti lagi nggak? Enggak sih, sampai terakhir tetap Artina. Yang art loka beda lagi tuh ya. Art loka beda lagi. Oh nanti boleh tuh kasih tahu tuh Chris biar karena gue nggak terlalu memahami kan banyak infonya banyak tuh gitu. Nah keterlibatan lo dari awal berarti di Artina. Ya dari Distrik Seni 1 sih. Dari Distrik Seni itu. Jadi benar-benar dari awal sudah sebagai tim di sana ya atau apa istilahnya itu galeri sitter. Galeri sitter. Oke, atau galeri owner enggak ya? Waduh. Oh enggak, jadi galeri sitter ya. Punya dong banyak duit saya. Amin gitu dong. Ya oke. Jadi lo dari awal terus di situ banyak tahu lah tentang kegiatan-kegiatan ya. Iya. Terus cerita-cerita yang akhirnya katanya bukan mungkin memang sudah terjadi gitu ya. Viral. Sempat viral ya Chris ya? Sempat beritanya di mana-mana. Yang lo dengar viral seperti apa Chris? Kalau di viralnya sih intinya awalnya yang bersuara tuh Mas Herinya langsung. Mas Heri Pemat yang merasa kecewa karena ditutup secara sepihak oleh pihak Sarinah. Sarinah itu menutup atau apa gimana sih maksudnya itu dia?
tiba-tiba dia kayak ini nge-close gitu. Kalau menurut gue sih menutup ya. Menutup Saat ya? kejadian soalnya gue ada di situ gitu. Jadi gue bener banget nih ternyata ngundang lo nih ordal nih berarti ya. Terlepas dari masalah benernya gimana ya, jujur yang lo tahu aja Chris. yang gue tahu sih intinya waktu itu adalah kejadiannya ketika gue lagi di pantry, tiba-tiba akses lift ke lantai 6 dimatiin, terus di eskalator juga dimatiin. Nah terus tiba-tiba ada pihak, gue lupa teknisinya atau orang keamanannya, nyamperin minta dipanggilin orang operasionalnya. Akhirnya mereka lah yang ngobrol. Terus gue dikasih tahu kita pulang cepet. Di situ kita udah putus asa sih, kayak ya udahlah kita kayaknya di PHK nih. Waktu itu sempat kepikiran gitu. Iya, sempat kayak udah ada isunya banyak ya? Iya udah, wah ini ada apa nih gitu kan. Masalahnya itu tiba-tiba gitu loh terjadinya. Karena lo tahu sejarahnya si distrik itu ya. Iya, karena kan gue dari awal di situ kan. Dari situ sampai yang akhir-akhirnya itu masih ada. Ya, sebenarnya gue sempat keluar dari distrik 1 ke distrik seni 2 tuh gue keluar. Kenapa? Nyari-nyari pengalaman dulu lah di luar ya. Dapat gitu. pengalaman ya? Dapat lumayan. Tapi balik lagi, berarti nggak dapat. Balik lagi. Ya, balik lagi sebenarnya sih karena ternyata lebih enak di sini gitu. Nyamannya di situ sebenarnya. Oke. Jadi lo berarti dari awal terus di tengah-tengah transisi ke distrik kedua itu keluar, terus lanjut lagi di sampai Artina. Ya, gue lanjut lagi tuh di Artina sih sebenarnya. Nama Artina. Nah, kalau lo tahu sejarahnya mereka namanya ganti itu, yang lo tahu kenapa atau apa penyebabnya? Aduh, gue kurang tahu juga sih kalau itu ya. Detailnya ya. Intinya sih sebenarnya ganti nama Artina biar lebih meluas sih. Maksudnya kan Artina kan art Indonesia ya, maksudnya dia fokusnya untuk seniman-seniman lokal. Jadi lo waktu di sana sangat tahu lah tentang loadingnya, proses berkarya senimannya, kayak displaynya gitu, tahu banget ya. Lu bantu sampai ke tahap itu kan? Pas Artina iya, gue bantu bongkaran dan display. Cuma display bener-bener pasangnya sih enggak, loading barangnya iya. Lumayan sulit sih. Lu waktu kuliah ngambil apa, Chris? Gua seni murni. Jadi apa tugas akhirnya apa lo? Gua waktu itu lukis sih. Lukis. Jadi sampai detik ini masih ngelukis? Alhamdulillah masih berkarya. Di samping lo juga bekerja aktif di galeri. Setelah lo, mungkin kalau kita ceritain tentang si Artinanya Stop ini panjang banget sih ya. Panjang. Kita loncatin aja ke ini deh. Lo setelah itu akhirnya pindah lah, karena kan udah nggak ada nih. Artinya udah nggak berlanjut. Akhirnya lo mencoba ke galeri lain. Itu belum ke galeri lagi tuh gua. Jadi gua sempat ikut satu tim mural namanya X Mural. Mereka itu udah di Instagram ya? Ada. Mereka emang udah terkenal ternyata. Gitu udah terkenal. Orang-orangnya siapa aja itu, Chris? Itu ada 5 orang, sekitar 5 orang lah foundernya. Si X Mural itu. X Mural itu ada namanya Bang Ilyas, terus ada Bang Jamet, gue manggilnya Bang Jamet sih. Iya. Aslinya Rifki namanya. Terus Ardian. Boleh sih nanti nextnya gue undang Boy sih. Boleh. Mereka tuh canggih juga tuh anak-anak itu. Itu dari IKJ bukan? Enggak. Mereka justru campuran. Gue pikir lo bisa di sana karena lo ikut sama kakak senior di sana, enggak gitu ya? Awalnya gue gara-gara komunitas. Awalnya. Jadi gue tuh sempet ikut komunitas, sampai sekarang sih masih ikut, namanya Ngakarya. Jadi movement mereka tuh adalah berkesenian untuk masyarakat. Jadi kita garap mural bareng. Di mana muralnya? Project gue waktu itu di ini sih, Rumah Singgah. Rumah Singgah tuh tempat khusus anak-anak yang memiliki penyakit berat yang nggak punya biaya, jadi ditampungnya di sana. Di daerah mana itu, Chris? Di Cikini. Dekat kampus juga dong. Dekat banget sama kampus gua itu. Jadi lo terlibat di sana. Jadi kenal banyak orang. Akhirnya di project yang X Mural ditawarin join, atau awalnya, lo menawarkan diri? Gua menawarkan diri untuk ikut. Awalnya Garasi 17. Garasi 17 tuh divisinya mereka lah. Namanya divisi Garasi 17. Itu khusus untuk event-event kreatif sih, kayak Tangsel Noise. Iya. Doi yang ngurus juga. Iya, untuk mereka. Bagian artistiknya lah mereka. Artistiknya, Dan program-program kayak gambar bareng sama pengunjung-pengunjung di sana. Ada kolaborasi dengan pengunjung. Kayak gitu. Menarik sih, makanya gue sempat ikut mereka berapa bulan, terus sampai akhirnya ditawarin buat di Jakarta Art Hub, ya udah gas gitu. Jadi Jakarta, kalau sedikit cerita, Jakarta Art Hub ini berbeda manajemen dong setiap galeri, atau mereka satu, gimana tuh? Sebenarnya Jakarta Art Hub itu
istilah aja sih. Karena satu building ya. Satu Tapi building kan manajemen balik ke galeri masing-masing. manajemennya masing-masing. Oh. Jakarta Art Hub tuh lebih ke kayak biar orang nggak susah Satu- sih satu namain tempat. tempatnya. Satu tempat ada total sekarang ada berapa galeri di sana? Sekitar 10 10 atau galeri. 7. Lu hafal nggak galeri yang 10 itu? Oh, apa? Coba sebutin dong. Rubana, Oke. Endis Gallery, And apa? Endis. Oke. Terus Jagat, Iya. Museum of Toys, Ya. terus Sewu 1, Oke. ada Art Loka tadi, Iya. pecahannya Artina, Iya. Terus Sambungannya mungkin. sambungannya Iya, lebih oke. tepatnya. Heeh. Ada Rachel Gallery, Iya. Slab, Iya. terus Vice and Virtu. Oke. Selantai 4 ada Unicorn sama Art Agenda. Di lantai paling atas itu sebenarnya ada studio seniman. Siapa Seniman namanya? Jepang, Eugene. Oke. Eugene Kangawa kalau nggak salah. Dan dia open studio nggak? Harusnya begitu. Cuma belakangan ini dia udah berapa bulan nggak ke Jakarta. Nggak ke Indonesia atau nggak ke Jakarta? Dua-duanya kayaknya deh. Oke. Karena nggak pernah kelihatan juga. Oh, jadi lu bisa dibilang cukup hafal ya dari Ya lumayan. orang-orang yang ada di situ ya. Lumayan. Jadi Jakarta Art Hub ini lokasinya di sebelah Sarinah Tamrin atau Betul. di belakang kedutaan apa tuh namanya? Kedutaan besar Prancis. Ya, kedutaan besar Prancis. IFI. Di mana ketika teman-teman datang ke satu titik si building ini Jakarta namanya Wisma GH. Ini kalian akan bisa melihat satu tempat dengan 10 galeri ya. Sekitar 10 galeri lah. 10 galeri langsung. Jadi kalau misalnya sudah melihat di bawah itu ada Rubana, setelah selesai Rubana bisa naik lagi ke level berapa sih? Setelah Rubana itu ada level berapa sih? Lantai satunya tuh Endis Gallery. Nanti naik ke lantai 1 ada galeri, lantai 2 ada galeri, sampai lantai berapa Sampai ya? lantai 5 sih sebenarnya. Sampai Cuma 5 nggak pernah dibuka. Ya, jadi benar-benar di satu building itu Iya. intinya ada 10 galeri yang teman-teman bisa visit, lihat, dan itu banyaknya lebih ke group show juga, ada solo show juga lah Iya, ya, ada banyak solo, ada campur. group. Nah, jadi Campur. sering bikin pameran, bikin aktivitas berkesenian di sana. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa langsung ke sana ya. Ya, Itu di setiap pameran di galeri semua yang ada di Wisma GH itu bayar nggak sih? Ada yang berbayar, ada yang enggak. Oh, jadi ada yang berbayar tidak. Kalau yang berbayar kamu lu bisa tahu nggak galeri apa aja? Vice and Virtu dia berbayar. Berapa? 10.000 masuknya. Murah lah, sama beli matcha, beli Starbucks Ya, juga ya kan, mahalan itu. mahalan itu. Iya, dan lo bisa melihat banyak karya-karya seni. Iya, Selain itu ada galeri apa yang bayar? Sebenarnya galeri gua Art Agenda juga berbayar sih, tapi untuk program Berapa kali ini kita harganya? gratisin dulu. Sama 10.000 kurang lebih. Memang biasanya di situ 10.000. Ya, tapi kalau pelajar kita biasanya 5.000 aja sih. Oh, lo bisa ngebedain orang ini pelajar tuh dari mana, Chris? Nanya. Kalau gue bohong gimana? Ya, Gue nggak apa-apa pelajar. juga. Hah? Nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga ya. Iya, kalau gue biasanya ya udah sih. Jadi jangan berbohong kalau bisa Iya. ya. Tapi kalau dari fisiknya gitu udah tahu, oh nih Iya, pelajar. biasanya enggak. ketahuan sih Ketahuan, secara fisik. gitu. Walaupun ada beberapa pelajar bule yang datang kan kayak nggak ketahuan gitu kan, fisiknya beda gitu. Ya Tapi beda dia bilang dikit juga pelajar. 5.000 dengan 10.000 ya. Iya, lumayan Oh, setengah. atau expat dia beda harganya? Sama Enggak aja. kok, sama Oh. semua sama. Oke, lo mulai di Art Agenda tadi galeri Iya, yang betul. sekarang lo bekerja dan Mm. itu berapa lama lo start mulainya? Itu 7 bulan sih. Sudah 7 bulan lo. Udah 7 bulan. Oh. Jadi pas gua masuk tuh langsung ngurus Art Jakarta, Oh, Art Jakartanya yang sudah di Kemayoran. Oh. yang di Kemayoran. Kemayoran dong. Iya, Kemayoran. Tadi gue denger Kebayoran, enggak ya? Wah, Kemayoran. Oh, sorry. Berarti gue ini. Iya. Lagunya kegedean nih. Waduh. Iya, udah. Makanya nih. Oh, jadi lu udah ikut yang di sana, bukan Iya. yang di ini ya. Bukan yang di JCC ya. Bukan. Jadi lo Udah pindah sih. setelah lo masuk ke Art Agenda, lo mengurus acara Art Jakarta yang di Kemayoran. Yang di Kemayoran, Oh, betul. setelah itu juga ikut yang di Garden. Garden. Oh, Sebagai oke. artis juga kebetulan. Lo ikut juga Iya. di Art Garden? Iya. Bikin Waktu apa, itu Chris? live painting gua juga. Wah, Live gawat. painting sama Coba kita ini sketching. dong, kita digambar dong nih teman-teman di sini. Klasik banget ya. Gak apa-apa dong, nanti buat Iya. oleh-oleh mereka. Next Oke, ya, oke, boleh. Sip. Oh, jadi lo ikutan yang di Art Jakarta itu? Iya. Itu dari referensi Art Agenda atau dari Art Jakartanya? Sebenarnya gue yang nawarin diri sih. Waktu itu penasaran aja. Memang lo sering nawarkan diri ke siapa-siapa ya gitu ya? Enggak sih, baru kali itu tuh. Oh, baru itu aja. Baru kali itu. Karena penting juga kita menawarkan diri ke Iya. banyak orang ya, relasi dong ya kan. Jadi relasi itu penting. konteksnya menawarkan diri itu bukan hal yang negatif ya. Enggak. Itu sesuatu hal yang mempromosikan diri kita sebenarnya kan nggak, Chris ya? Cek ombak lah. Nah, dengan Betul. lo menawarkan diri akhirnya lo ada di Art Agenda kan? Iya, betul. Coba lo diam aja, nggak ada yang tahu kan? Wah, Iya nggak? boro-boro Nah, tahu. Sebenarnya gue menariknya gini, Chris.
Kenapa gue ngomong begitu? Karena gue juga melihat kan banyak yang tidak bisa dibilang ada beberapa kayak di kampus gue lah gitu. Itu mungkin tidak bekerja di galeri mungkin karena tidak tahu informasi mungkin ya. Sama halnya mungkin di teman-teman yang dari teman-teman kampus lo kan mungkin. Kalau sekarang gini deh pertanyaannya, banyak gak dari angkatan lo sendiri yang sekarang bekerja di industri galeri seperti halnya mungkin staffnya lah atau mungkin art handling lah, itu banyak gak? Kalau art handling sih beberapa ada ya. Kalau di yang bekerja di galerinya deh. Nah yang bekerja di galerinya tuh jujur aja angkatan lo aja coba kita coba. Angkatan gua 2 orang. 2 orang ya. 2 orang, di bawah gua ada 2 orang. Jadi bisa dibilang nggak banyak juga Chris ya? Nggak banyak. Kenapa nggak banyak Chris? Maksudnya apakah mereka nggak mau atau bagaimana? Sebenarnya sih karena kita startnya dari volunteer sih. Karena lo juga dari awal sudah. Iya, gua dan teman-teman gue yang di galeri itu kan startnya dari volunteer semua. Yang lain ini sebenarnya mereka mau nggak sih? Mau, tapi mungkin karena nggak tahu caranya gimana kali ya startnya dan dipikirnya bisa langsung masuk secara instan gitu loh. Sedangkan kan ya galeri-galeri gitu kan biasanya open recruitment-nya nggak open gitu. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. YTTA berarti. Betul. Gitu. Jadi konteksnya sebenarnya lebih ke ada ordal juga ya. Iya, sebenarnya ordal itu bukan sesuatu yang buruk sih. Iya, gak ada yang bilang itu buruk memang. Iya. Iya kan, memang itu sesuatu hal yang sering terjadi. Iya, cuma jadi buruk kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan positif. Gila, lo habis makan apa lo? Bijaksana juga lo. Gila, keren. Gak juga sih. Keren. Iya, karena gue melihat sebenarnya kenapa nggak terlalu banyak ya di industri itu. Karena kan sebenarnya karena gue ngomong gini, ketika kita kuliah di kampus yang seni ini, untuk kita outputnya ini kan nggak harus jadi seniman juga, Chris. Betul. Banyak profesi yang ada di dunia seni rupa, entah bisa jadi kurator yang mengurus kuratorial, lalu ada art management yang mengurus manajemen pameran dan lain-lainnya, ada art handling misalnya. Ada juga mungkin kalau mau kritikus misalnya itu juga sedikit ya. Wah, kan? Itu dikit banget. Dikit banget. Jadi bisa jadi kita berbagi edukasi teman-teman yang mau kayak sekolah di dunia seni rupa itu kan juga banyak. Kayak kerja di galeri itu juga bagus banget gitu, atau di museum gitu kan. Lumayan lah banyak belajarnya kalau lo sendiri kenapa akhirnya memilih untuk lo bekerja di galeri? Ya mungkin karena dunia seni kan lumayan sempit ya bisa dibilang ya. Untuk seni rupanya di sini tuh, jadi galeri itu bukan satu-satunya sih sebenarnya, salah satu cara tercepat untuk lu belajar mengenai art world itu pasarnya seperti apa sih gitu. Nah makanya gue memutuskan untuk ke galeri. Terus yang kedua adalah untuk promosi diri sendiri sih sebenarnya. agak sombong cuma nggak apa-apa. Itu nggak sombong lah. Emang sombongnya di mana? Nggak sombong lah. Ya kan maksudnya, beberapa orang mungkin mengiranya sombong. Balik lagi nih, selain donatur dilarang ngatur gitu dong. Iya benar. Penting. Jadi maksudnya itu nggak masalah. Itu kan mempromosikan, Chris. Dan selama lo di galeri, apa yang udah lo banyak tahu atau apa yang lo dapat dari galeri? Banyak banget. Contohnya sih, jujur aja. Mulai dari pengelolaan exhibition versi galeri itu seperti apa, yang benar-benar yang detail gitu ya. Benar-benar detail dan propernya ya. Terus shipping karya itu lumayan ribet sih. Lo paling jauh pernah mengurus shipping karya kemana? Sejauh ini baru Filipina sih gua. Paling jauh. Dan itu memang lo yang ngurus? Ya, dan ribet itu gak? Ribet. Apa yang diribetin? Filipina tuh kalau nggak salah dia ada pajak tersendirinya lagi untuk lukisan. Terus yang kedua adalah nggak tahu kenapa ya regulasinya tuh cukup sulit untuk negara luar gitu. Waktu itu lo ngirim karya apa ke Filipina itu? Ada beberapa. Maksudnya apakah on canvas atau patung? On canvas kebanyakan. Wah kalau patung mungkin akan lebih itu lo gitu. Shippingnya sama frame atau sama spanramnya atau digulung? Sama frame. Jadi benar-benar dalam bentuk sudah jadi tinggal display gitu? Terus juga kan kita harus tahu kayak panjang, lebar, dan tingginya berapa. Terus kayak mau packing yang amannya tuh kayak gimana. Itu lo jadi belajar banget dan tahu. Belajar banget dan kayak bagaimana sih shipping karya secara khusus itu sebagai karya itu lumayan. Baru tahu nih ternyata kayak gini. Jadi lo waktu itu mengurus dari nol sampai berangkat ke Filipina itu karya itu. Itu jadi prosesnya gimana sih Chris? Ceritain dong untuk pengiriman karya itu. Yang pasti harus pertama cari yang
bagian pengiriman untuk kesananya dulu. Lo pakai apa jasanya? DHL kah atau TLX sih. TL? Kenapa TLX. milih itu? Yang paling responsif itu sih sebenarnya. Tapi lo juga kau coba kontak DHL? Itu dia partnernya DHL. Oh, Jadi nanti pas di bagian shipping keluar itu tetap DHL dibantu DHL. Lo pakai Gitu. itu karena lumayan oke ya? Dan gue baru tahu juga harus ada nilai barang. Iya dong. Nilai barangnya berapa? Berarti kita lo harus juga tahu. detail dari karya ini berapa, ditulisin semua. Pakai asuransi nggak? Ada beberapa yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau Tergantung aja sih. lo pernah mengirim karya nggak pakai asuransi ada? Itu kayak gue kemarin nggak pakai asuransi deh. Serius? Berarti kalau tiba-tiba di tengah jalan gimana? Aman sih sejauh ini. Kan sering tuh gue lihat di YouTube atau di mana ada kontainer jatuh, kontainernya lagi naik kapal di laut tuh gimana tuh kayak gitu? Enggak sih, aman sejauh aman ini. Ya? Untungnya ya. Jadi nggak pakai asuransi? Ada beberapa yang kalau memang khusus dia akan diasuransiin sih. Terus biaya itu diinformasikan ke pembeli atau kolektor itu? Kita yang ngurus semua udah. Jadi kolektor tuh tinggal terima aja sih. Misalnya harga lukisan ini 10 juta tuh udah all in sama shipping gitu? Ada biayanya lagi tetap. Ada biayanya lagi, tapi ya kita yang ngurus semuanya. Iya. Jadi si kolektor udah nggak mau tahu, tinggal bayar aja. Tinggal bayar aja udah. Oke. Bayar dan terima barang. Yang paling repot apa soal packingnya nggak? Packing ya lumayan sih. Lo packing sendiri atau udah pakai? Bisa minta jasa pengirimannya bisa kok. Si jasa pengiriman kayak tadi namanya apa? TLX. Itu bisa packing? Bisa. Dia minta bikin crate bisa. Bisa dia? Bisa. Ada ini lagi dong. Ada kos lagi. Ada kos lagi di situ. Tinggi nggak sih? Dan tergantung tinggi barang sih. Tinggi barang dan berat barangnya juga. Pengalaman lo yang si kirim ke Filipina itu habis berapa? Waduh. Ingat nggak? Yang jelas banyak sih. Iya, maksudnya ini juga pembelajaran atau buat info kan. Teman-teman bisa jadi dia mau ngirim jutaan sih yang pasti ya. Jutaan ya. Nggak sampai puluhan tapi. Sampai kayaknya deh. Emang gede banget karyanya. Lebih ke banyak sih. Ada yang gede dan banyak gitu. Banyaknya berapa, Chris? Total kemarin tuh 14 kayaknya deh. 14 karya lukisan. Hanya lukisan berarti. Lukisan. Full lukisan. Jadi benar-benar tapi di dalam satu crate itu 14 lukisan. Enggak. Beda-beda. Ada yang bisa digabung ya digabung, ada yang emang harus sendiri ya dia harus sendiri. Tujuannya Filipina semua. Ya, sama Taiwan deh. Taiwan. Satu Taiwan. Jadi karena lo sudah di Galeri Art Argenda ini banyak belajar hal-hal seperti itu. Terus mulai tahu juga seniman yang nggak terlalu terekspos gitu kan, kayak Salim, terus Sujana Kerton. Sujana Kerton sebenarnya mungkin terkenal di beberapa orang ya, tapi kan untuk anak muda jarang. Lo masih muda ya? Masih muda dong. Oke. Masih. Oke. Jadi lo banyak banget tahu setelah sudah di dalam di galeri itu. Sudah di galeri. Apa aja sih yang mungkin tidak didapat dari istilahnya di tempat lain lah? Riset harga. Nah itu penting juga ya sebenarnya. Itu penting. Banyak juga mungkin perupa atau teman-teman seniman yang mungkin bingung atau mungkin nggak tahu untuk menghargai karyanya sendiri. Iya. Sebenarnya kalau yang lo tahu nih Chris ya, itu caranya rumusnya bagaimana Chris? Sebenarnya nggak ada rumus pastinya sih ya. Ya memang berbeda-beda setiap seniman atau setiap perupa itu punya sistem masing-masing. Cuman yang lo tahu aja Chris. Yang gue tahu sih harus tergantung di pasarnya juga. Kayak misalkan seniman terkenalnya di harga kecil ukurannya misalkan 10 juta. Ini contoh, lo sebut aja contoh karya siapa boleh nggak? Edi Hara deh misalkan. Oh yaudah. Misalkan Edi Hara kecil Mas harganya 10 juta gitu. Itu kanvas kan? Kanvas misalkan. 10 juta di pasaran misalnya 10 juta. Ya, misalnya ya. Terus kita baru nih bikin ukuran yang sama. Itu kita nggak boleh naruh harga yang lebih tinggi dari dia gitu. Karena kan jadi ngerusak pasar ya. Terus juga kalau sudah ngikut galeri ada kontraknya ya. Kalau bisa nggak boleh ngikut galeri lain atau jual sendiri. Sebenarnya jual sendiri fine aja. Tapi harganya harus harga galeri juga. Misalnya gini, lo bikin karya. Ya. Lo pameran tunggal ya. Ya. Contoh ada 10 karya itu. Lalu di galeri ini gue lihat, wah kayaknya price-nya dari si galeri tinggi banget nih. Ya. Gue coba DM lo, Chris, woi, pameran nih, gue lihat dong harga lo gitu. Kalau bisa harganya jangan kayak sama galeri. Nah itu tanggepinnya lo bagaimana? Biasanya itu ada taktiknya lagi sih, kayak contohnya negosiasi sih, lebih ke negosiasi aja. Misalnya di galeri yang lagi lo pameran ini harga karya 10 juta, ya kan?
gue mau beli di karya lo langsung itu 5 juta boleh nggak Chris gitu. Itu gimana nanggepinnya? Oh kalau itu nggak bisa sih. Tapi itu pernah terjadi kan biasanya kan? Ada pasti di beberapa tuh. Ada kejadian kayak gitu. Kalaupun itu terjadi dan galeri tahu, biasanya galeri melakukan apa Chris? Ada ini sih ada apa? Bukan dispensasi apa? Peringatan. Oh, pernah nggak lo menemukan kasus seperti ini selama lo ngurus galeri? Ada deh kayaknya deh. Tapi bukan di galeri gue sih kejadiannya. Lo mendengar Ya mendengar isu-isu gogon aja sih sebenarnya. Ada seniman katanya. Yang menjual menjual sendiri tanpa informasi ke galeri. Ya, ada tuh ya? Ada. Oh, sempat jadi omongan tuh ya? Wah, nggak bisa disebut sih namanya pasti. Gue juga mau nanya sih sebenarnya karena itu sensitif. Iya, betul. Jangan, itu gosip underground itu. Gogon aja itu gogon. Iya. Oh gitu. Ada tuh ya? Ada. Iya, sebenarnya bukan berarti tidak boleh ya, tapi ada formasi di mana kan ada kontrak. Ya. TNC-nya aja mungkin kita cek dulu soal kayak istilahnya mungkin ada pasalnya, detailnya seperti apa. Mungkin setelah mereka sudah tidak ada kontrak atau selesai pameran mungkin bisa tuh. Mungkin bisa. Ya kan? Karena dia tidak ada lagi namanya apa ya? Mungkin lebih kayak gue udah nggak ada lagi sama galeri. Boleh lah kayak sendiri. Boleh aja ya. Oh, nah, lu selama di galeri apalagi yang lo temukan yang mungkin kayak sesuatu pengetahuan yang sangat penting untuk seni rupa? Apa tuh? Nyari lukisan sih. Nyari lukisan? Bener-bener nyari lukisan yang tua-tua, yang era-era. Contohnya siapa Chris? Gua waktu itu disuruh nyari lukisannya seniman Taiwan. Lu ke Taiwan dong? Enggak sih. Ada web khususnya. Oh, lo masanya googling. Disuruh googling, tapi gue cuma dikasih tahu gambar karyanya. Judulnya apa nggak tahu, sama terus sekali nggak tahu. Senimannya namanya nggak tahu. Senimannya dikasih tahu namanya. Tapi, senimannya dikasih tahu tapi ya judul karyanya nih apa nggak tahu udah. Lah terus bagaimana akhirnya lo? Ada dikasih satu website sendiri kayak ini lo coba cari di sini. Apa namanya? Mutual Art bukan? Bukan deh kayaknya deh. Apa? ArtPress sih biasanya gua. Itu lo ngetik apa di situ? Cari si senimannya itu. Langsung ketik nama aja. Keywordnya nama, dia keluar karya-karyanya semua. Oh, itu untuk apa Chris? Lo cari itu? Itu biasanya dari klien sih, kayak kadang misalkan klien punya karya, dia nggak coba tahu tolong harganya, dia mau jual gitu. Iya kayak gitu. Jadi di Art Agenda itu bisa seperti itu Chris ya? Bisa. Gue punya karya siapa, terus gue mau jual, gue bisa kontak kalian gitu. Bisa. Oh. Sambil dicek juga maksudnya kayak ini asli atau palsu. Itu sistemnya gimana Chris? Nah kalau asli atau palsu tuh agak tricky sih. Caranya bagaimana? Biasanya dilihat dari goresannya itu udah pasti. Ada tim kalian dari si galeri ini yang melihat detail kayak memang dikhususkan untuk bekerja di bagian itu ada? Kita sih biasanya disuruh. Lo bisa? Bisa sih. Lo bisa membedakan antara nih karya palsu atau nggak bisa lo? Nggak 100% bisa tapi. Yang pernah lo lakukan karya siapa Chris? Waktu itu gue disuruh nyoba test case aja ya. Iya. Test case tuh kalau nggak salah Avandi sama Hendra Gunawan deh. Hendra Gunawan yang tahun berapa tuh ya? Wah, Hendra Gunawan tuh banyak banget sih ininya. Jadi lo pegang 2 karya itu? Disuruh nyari sih. Oh, disuruh nyari. Terus kayak ada yang mau nyari beli gitu. Ngecek ini beneran asli? Hendra atau enggak gitu. Atau Avandi kemarin tuh. Coba ini lo cek ini beneran ada apa enggak gitu dan beredar apa enggak gitu. Jadi ada orang yang punya karya ini. Nanya ke Art Agenda. Ya. Saya punya karya dari Avandi, tolong dicek ini asli tidak gitu. Ya, dan bos gue sih biasanya dia udah langsung tahu kayak ini kemungkinan. Bos tuh siapa kalau boleh tahu? Orang Singapura dia. Oh, orang Singapura. Siapa namanya? Namanya Mandarin gitu sih. Gak apa, lo bisa Chinese kan? Cuma ininya doang Zineng. Siapa namanya? Zineng. Ya. Zineng. Itu dia yang lumayan ngasih banyak pengetahuan sih. Jadi Mr. Zineng ini bisa sedikit membedakan karya asli atau palsu karena dia sudah lama di wilayah itu. Iya. Yang kayak tadi kasusnya bukan kasus tapi lebih contoh di karya Avandi, dia bisa ini palsu nih, ini asli itu bisa ya. Walaupun ada beberapa yang tricky kayak wah ini bener-bener nyaru gitu. Ada, itu sulit banget kan? Wah sulit banget itu. Si Mr. Zineng juga nggak begitu bisa. Pernah sekali dia nemu kayak wah ini kayaknya terlalu sulit nih untuk diidentifikasi karena benar-benar mirip gitu. Kayak keren sih. Lo jadi bisa belajar itu gitu ya. Itu lumayan berguna banget sih buat gue sejujurnya.
Karena kan di kampus nggak diajarin kan? Sama sekali enggak. Nggak diajarin. Benar-benar emang itu belajar dari luar dan dapatlah di Ya, galeri ini. Selain itu apa lagi, Riz? riset udah pasti. Pasti, oke. Seperti apa riset yang lo lakukan biasanya? Risetnya dari literasi, nanti dikasih bukunya. Kayak misalkan kemarin Nasar. Nasar, oke. Coba lo baca tentang Nasar, dikasih bukunya tuh banyak. Nanti Ini lo komunikasi sama siapa? sama bos langsung. Sama si Mister. Sama Zidek langsung. Lo jago bahasa Inggris dong lo? Oh, dia bisa bahasa Indo. Oh, Heeh. keren juga lo sebagai risetnya. Wah, enggak sih. Dia bahasa Indonesia bisa ya? Dia bisa bahasa Indo. Oh, lancar. tolong nih belajar gitu. Mm-mm. Lo belajar lah tuh Nasar. Iya. Terus Nasar, terus Avandi juga kemarin kan gue sempat bantuin buat set artistiknya kan, pamerannya. Itu di mana Chris ya? Di Art Agendanya kemarin. Oh. Kita kemarin sempat pameran ya? Pameran arsipnya dia ya? Oh enggak, beneran lukisannya. Lukisan. Berapa lukisan yang dipamerkan di Art Agenda? 9 kemarin sih. 9 lukisan. 9. Semua Nasar. Avandi itu. Sorry, Avandi. Dan itu punyanya kolektor atau punyanya keluarganya? Kolektor sih. Jadi udah koleksi siapa gitu. Tapi dijual juga. Ya. Oh, ada yang laku? Ada. Boleh nggak sih diinformasiin harganya berapa? Yang lo tahu aja. Boleh nggak? Avandi mah ngeri-ngeri harganya. Iya, berapa? Ya dapatlah satu rumah. Rumah mana dulu nih? Beda-beda cuy. Rumah PIM mana tuh Pondok Indah? Ya. Beda-beda juga. Yang klaster mana? Paling murahnya lah. Ratusan juta? Oh enggak. Miliar? Atas M. 2 miliar? Maksudnya 2 digit miliar? 1 M lah. 1 M? 1 sampai 2 lah. Yang kemarin di Agenda itu yang laku harganya di 1, 1, M-an. Sekitar segitu. Ukuran berapa tuh, Chris? Gede sih itu. Wih, gila. 100 sentian lah. Lo megangnya gimana tuh? Agak ngeri sih. Iya kan? Gimana dong? Agak ngeri. Gimana dong megangnya? Ya biasa aja. Iya. Jadi ada berapa karya waktu itu yang laku di acara itu? Yang laku 2 sih. Angkanya juga sama M-an juga. M-an dua-duanya. Lu tahu yang beli siapa? Tahu tapi tidak bisa disebut. Iya, gue nggak mau nanya juga. Kan gue nanya udah siapa. Tapi emang Indonesia ya? Ada yang orang luar yang beli deh. Oh, ada yang luar juga? Ada orang luar. Oke. Ada orang luar. Wah, gokil juga tuh berarti pamerannya. Wah, gila. Yang datang pasti keren ya? Kemarin beragam sih. Tapi yang beli itu datang nggak? Yang beli malah gak datang justru. Nah, itu dia. Itu dia. Sering terjadi soalnya. Iya. Yang datang biasanya orang yang disuruh atau orang kepercayaannya. Biasanya yang gue tahu ya, yang gue tahu gitu. Yeah. Karena dia kayak udah percaya aja lah gitu. Udah pasti gitu tinggal transfer aja gitu prosesnya. Wah, gila. Orang penting biasanya gitu sih. Oh, oke. Lu tahu orang itu ya? Sempet searching sih satu orang tuh dan lumayan penting itu. Sebenarnya gini guys, itu poin juga di bagaimana akhirnya lo tahu orang-orang yang cukup sangat wow gitu di seni rupa. Karena ketika lo sudah ada di dalam, otomatis lo akan benar-benar kayak berinteraksi atau mungkin lebih tahu lah ya nama-namanya. Karena nggak semua orang tahu orang-orang itu kayak oh si A ini koleksinya ngeri-ngeri juga, si B gitu-gitu kan. Berarti lo udah banyak banget tuh nama-nama yang lo tahu tuh. Belum sebanyak teman-teman gue yang lain sih. Cuma ya oke lah mulai belajar tahu kayak oh ternyata orang-orang ini tuh yang paling lo kayak istilahnya nih benar-benar kayak wajir kaget gitu. Ada nggak sosok nama yang buat lo kaget kolektor gitu yang? Ada, tapi gue nggak bisa sebut namanya. Iya, nggak usah. Itu lumayan bikin gue kaget. Orang Indonesia? Orang Indo. Inisialnya? Gak bisa, jangan. Ya, gak apa-apa. Inisial kan gak ada yang tahu juga, banyak loh. Ada siapa gitu. FF. Oh, F aja satu. F tuh kayak gini deng. Oh, F gini. Oh ya, oke. Habis huruf D. Oke. Perempuan, laki? Laki. Udah tua dia. Udah tua. Kolektor tua. Lokasinya di mana? Wah, spesifik sekali ya. Nggak maksudnya Jakarta, Bandung, Surabaya. Jakarta. Okay. Itu lumayan bikin gue kaget sih. Apa yang bikin lo kaget itu? Koleksinya. Lu datang ke rumahnya? Datang dan diajak tur sama dia. Dia menjelaskan langsung. Menjelaskan beberapa koleksi. Rumahnya yang di Jakarta Barat bukan sih? Enggak. Bukan ya? Enggak, bukan. Oh, oke. Pokoknya di daerah Jakarta lah dan ya gue baru tahu lah itu kayaknya baru pertama kali gue ke rumah orang yang sangat kaya tuh itu deh kayaknya. Lu ngapain ke sana? Waktu itu ngantar lukisan. Oh, lu yang ngantar sendiri. Terus sama dia kayak, ayo masuk, saya antar. Ya, diajak tur dulu lah sama dia, tur. Terus gimana? Lu yang paling wah ngeliat karya koleksinya dia tuh karya siapa? Koleksinya dia
ini Seniman dari luar banyak atau lokal dia sih. semua lokal? Dia lokal. Jadi maestro semua. Dia Avandi punya, Avandi punya, Sujana Kerton punya, Sujoyono ada. Sujoyono gue lupa deh dia punya apa enggak. Oh. Nah kalau yang kontemporer yang paling tingginya tuh Nyoman Mas Riyadi dia punya. Nyoman yang mana tokohnya? Yang agak Samurai. kayak samurai gitu tapi beda tokoh lagi sih. Cuma kurang lebih style kayak gitu sih. Jadi lu melihat keliling Iya. itu disetting di kayak satu tempat itu kayak ada museum atau rumah yang Rumah. Enggak, karena gini, gue beberapa juga menemukan dia tinggal di satu rumah, tapi dia buat bangunan di sebelahnya untuk koleksinya sendiri. Oh kayak Pak Hongjin. Ya, kayak Pak Hongjin tuh kan dia hidup di rumah yang buat biasa keseharian. Tapi ada satu spot di area rumahnya dia yang ini dikhususkan untuk karya-karya seninya. Oh, gitu, kalau ini enggak, dia satu rumah. Oh, jadi di rumah. Cuma jadi beda ruangan aja. Oh, tapi itu tempat untuk ya misalnya di meja makan gitu? Atau di ruang tamu? Ruangan khusus. Di ruang tamu ada. Di ruang tamu ada tetap, tapi untuk yang koleksi-koleksinya dia nih ngeri-ngeri ya? Lumayan. Lumayan ngeri. Orangnya baik ya? Baik sih, baik. Sejauh ini baik-baik. Iya. Itu. Terus apa pengalaman dari beliau apa yang lo dapet? Ya. Lu banyak ngobrol nggak sama beliau? Lumayan sih, lumayan. Apa ya? Dia beli karya lu nggak? Enggak sih. Dia tawarin dong, kan siapa tahu dia nggak tahu, dia nggak bayarin karena dia nggak tahu lu berkarya. Ya. Dia selera old master sih. Ya lo bisa lah bikin old master. Waduh, jangan dong. Iya kita bisa old master. Bahaya. Tapi lo sama dia ngobrol aja biasa gitu. Ngobrol biasa. Enak lah orangnya ya. Orangnya enak. Jadi itulah salah satu poin juga lo apa ya, nilai plus ya. Nilai plus. Ya maksudnya gue bisa tahu kehidupan strata sosial di atas gue tuh ya seperti itu gitu ternyata. Kayak gimana tuh Chris? Yang pasti mobilnya banyak banget. Itu. Yang lo hitung berapa ya? Yang lo lihat? Aduh gila, itu 5 lebih kayaknya deh. 5 lebih. Pokoknya itu kantor apa rumah nih? Rumah. Jangan kantor lagi. Rumah ya? Rumah. Itu beneran rumah. 5 tuh minimal. 5. Iya. Dan mobil sport semua ya? Enggak sampai mobil sport sih, karena dia udah tua kali ya. Oke. Jadi ada basementnya tuh. Ada basementnya. Iya. Terus ya rumahnya lantai 3 ada liftnya. Itu gua agak norak sih. Ini di mall apa di rumah gitu kan? Biasanya kita kalau nggak rumah sakit, rumah mall biasanya. Gue baru tahu rumah ada lift tuh ya kayaknya itu doang. Gede liftnya? Lumayan. Buat ngangkut karya itu bisa nggak tapi? Bisa. Oh bisa? Gede berarti dong liftnya? Gak gede-gede banget, cuma ya lift orang lah. Lift umum. Bukan lift barang juga ya? Bukan. Bongkar muat itu jadinya loh. Bahaya. Iya makanya. Iya. Oh gitu. Nah terus gimana dari situ? Apa yang lo bisa mungkin tangkep? Apa yang bisa lo dapat dari pengalaman itu? Gak semua orang loh Chris kayak lo. Iya. Gua aja gak bisa kayak lo untuk bisa melihat langsung koleksi Avandi dan maestro-maestro lain. Merasa beruntung sih. Sangat beruntung sekali. Merasa beruntung udah pasti. Iyalah lo orang pilihan. Iya. Gitu. Tapi pertanyaan gue adalah kenapa lo ngantar lukisannya sendiri? Itu memang ditugasin gue sendiri. Karena kan gue di kantor tuh cowok sendiri. Pakai apa ngantarinnya? Pakai gokar gue waktu itu. Serius? Bawa karya Avandi? Bukan Avandi sih waktu itu. Siapa? Waktu itu gue bawa Limeyer. Limeyer lumayan itu. Iya makanya. Dan lu naik gokar biasa? Iya naik gokar. Sendiri. Karena karyanya kecil sih. Iya. Karena karyanya kecil jadi gue bisa bawa sendiri. Hand carry dong ya jatuhnya. Hand carry. Gitu. Jadi awal mulanya begitu. Lo suruh lo antar gitu. Itu pertama kalinya tuh gue ke rumah kolektor tuh. Ya pengalaman pertama. Disuruh pasang juga nggak? Nggak ya? Nggak disuruh pasang sih. Tapi dibuka di depan dia setelah sampai. Limeyer gede lah itu. Maksudnya gede angkanya maksudnya. Iya sih? Iya. Ratusan ya? M kayaknya. Oh malah M ya? Anjir. Abang gokarnya nggak tahu tuh lo kalau dia bawa MM-an tuh di belakangnya kan? Iya. Wah gokil. Itu pengalaman agak shock coba oke lah gitu. Iya justru itu pengalaman yang benar-benar gak semua dapat lah. Iya. Bawa karya semahal itu kan. Berapa sih ukurannya waktu itu? Kecil banget. Kayaknya 50 kali 60-an deh. Gila. Itu sekitar segitu deh. Dapat rumah 3 di Depok tuh. Ya iya. Iya kan? Bener. Anjir. Dapat pemancingan 1 bisa. Gila. MM-an tuh ya? Iya. Sumpah. Tapi kalau di art akhirnya USD kan? Gak juga sih. Kita EDR ada. ADR ada. Disebutin gitu 3M gitu ada. Enggak dong. Enggak sih. USD kalau
IDR nolnya banyak dong. Iya. Nanti captionnya nggak cukup lah. Bahkan nggak pakai caption loh itu. Nggak ada ya, nggak ada captionnya ya? Nggak ada. Oh, jadi detailnya di mana? Di scan barcode? Ya, di scan barcode. Oh, Gitu. oke. Atau ngomong langsung. Biasanya. Biasanya kontak langsung sih. Saya mau beli lukisan ini gitu. Ada nggak orang yang selama lo di Artagenda itu, lo pas lagi di galeri terus masih mau beli ini dong, ada nggak? Langsung kayak gitu. Pas Artjak sih. Kalau Artjak ya pasti sih, karena itu doang sih, art fair doang. Kalau langsung untuk di galerinya, ada deh. Ada. Waktu itu. Lo gimana? Misalnya gua gitu datang terus gua mau beli karya ini, gua nanggapnya gimana? Atau lo melihat fisik dulu nggak? Enggak sih, kalau gua ngajak boleh lah, ngobrol jangan ya. Ngajak Pokoknya harus semua di welcome lah gitu. Iya. Gitu. Ada pengalaman kan dari tadi lo cerita pengalaman enaknya nih. Yang nggak enaknya apa? Ya kerja di galeri ya secara general ya. Iya. Yang pasti jam tidur, istirahatnya kurang. Kalau soal berkarya bagaimana, Chris? Kalau soal berkarya sih sebenarnya enggak. Kemakan nggak waktu lo untuk kerja di galeri dan? Oh iya, kemakan. Tapi kadang kita masih dikasih kesempatan sih gua untuk kayak lu mau bikin karya gitu ya. Owner ini tahu lo berkarya juga? Tahu. Terus gimana dia meresponnya? Kayak, oh ya udah, boleh lu taruh aja gitu. Taruh di mana nih? Ke yang art garden itu salah satu contohnya. Oh. Kayak, ya udah boleh aja, lu mau karya yang kayak gimana gitu. Akhirnya karya gua abstrak gitu. Oh ya udah. Lu naruh di kesana karya lo? Iya. Laku nggak? Enggak sih. Aduh. Tapi kan gue ngincer pengalamannya dulu aja. Buat pembelajaran dong. Iya. Karena kan bisa pameran di art fair itu. Menurut gue juga itu peluang bahwa nggak semua juga akhirnya orang untuk bisa ada di sana gitu karyanya kan. Oh jadi lo akhirnya naruh karya tuh di Art Jakarta Garden ya? Alhamdulillah. Kalau Art Jakarta ini nextnya ikutan nggak? Belum tahu sih. Karena kan line up-nya harus dipilih-pilih lagi juga kan. Itu jadi tergantung yang atas aja lah. Di si galeri ini lo laki sendiri? Iya. Anjir, betul. Paling ganteng dong lo. Ya iya dong. Iya, terus dia. Kalau gue cantik juga ada. Nggak, tapi maksudnya gini. Emang untuk yang tim packing emang lo juga atau ada temen lagi gitu? Karena lo laki sendiri nih. Apa sudah all in di lo gitu? Biasanya gua sih. Lo packing, lo beres-beres gitu. Tapi kalau lagi ada tim art handling, kan kita biasanya pakai art handling dari luar. Oh, luar negeri? Enggak dong. Maksudnya? Di luar galeri lah. Oke. Maksudnya bukan jadi satu tim. Dia lebih kita. Ke project ya. Project. Jadi kayak per event lah gitu. Oh, pakai biasanya art handling ya? Gua nggak tahu lagi nama ininya. Oh ada ini lagi. Ada namanya. Dia punya satu wadah yang fokus di art handling. Oh oke. Nah terus lo gimana untuk selama lo di galeri waktu lo berkarya gimana dong? Pulangnya sih. Bisa loh. Iya, kan kebetulan masih dapat jatah libur kan. Iya. Liburnya gimana sih? Liburnya di galeri tuh? Gua libur Senin Selasa sih. Senin Selasa libur. Minggu masuk. Oh jadi mulai kerja lo di Rabu sampai Minggu. Senin Selasa libur. Iya betul. Ini semua galeri sama atau berbeda-beda? Oh beda-beda. Ada yang liburnya Senin, ada yang nggak ada liburnya kayaknya ada deh. Ada. Maksudnya liburnya tuh milih nanti. Oh. Lo mau libur di hari apa? Tapi yang di Wisma GH ini Senin libur nggak semuanya? Senin libur semua. Memang disepakati Senin libur semua. Senin libur semua. Oke. Jadi teman-teman kalau mau datang ke Wisma GH jangan hari Senin. Hari Selasa kalau bisa. Iya dong kan kalau Senin Selasa. Betul. Oh jadi benar-benar yang semua disepakati ya. Senin tutup. Oh baru mulai di Selasa. Minggu justru buka malah ya. Minggu malah buka justru. Oh. Sama tanggal merah libur sih kita. Tanggal merah. Satu gedung itu libur. Semua sama ya. Semua sama. Lu kenal gak sih sama semuanya itu? Semua kenal. Kenal ya. Kenal. Gue temennya Krisna gitu pada tahu dia. Nggak gitu juga sih. Karena kenal ya, katanya. Bilang aja. Oh. Krisna, ini Artagenda. Gitu. Udah ada label Krisna Artagenda gitu ya? Iya, biasanya gitu. Oh iya. Kalau makan siang bareng tuh ya? Enggak juga sih. Enggak juga, beda-beda waktunya. Beda-beda. Oh, gimana Kris lo perbedaan dulu sebagai sekolah di seni rupa IKJ, terus akhirnya justru banyak menghabiskan untuk di galeri. Itu gimana ya kira-kira lo pengalaman itu ya? Malah justru gue banyak menyenangkan nggak buat lo nya? Menyenangkan sih. Senang ya? Ya ada plus minus lah ya tempat kerja. Kalau dibilang menyenangkan. Plus minusnya apa? Minusnya ya mungkin jam kerjanya beda kan dibanding orang lain gitu. Maksudnya kalau kantor kan 9 to 5 gitu ada. Kalau kita ya
Gak ada tuh 9 to 5. Nah, jadi jamnya gimana kan? Kalau tadi hari sudah dijelaskan tuh, Rabu sampai Minggu. Untuk jamnya lo start bukan 9 to 5 Startnya ya? jam 12 siang 12 sampai jam 7 malam. Makan siang sampai jam 7. Oke lah ya, Gitu. oke lah. Ya. Jadi untuk lo bisa nongkrong-nongkrong masih sempat. Masih sempat ya, pulangnya lah. Masih bisa berteman. Kalau art fair kan repot. Art fair repot ya? Ya udah pasti itu. Kayak ya kita pulang jam 3, bahkan bisa nginep di situ gitu kan untuk ngurus boothnya gitu. Lo berarti cukup rajin juga ya? Ya lumayan lah. Zodiak lo apa sih? Waduh. Zodiak lo apa? Zodiak ya. Pisces. Oh, Pisces rajin. Cocok dia bekerja di seni sama politik. Gue juga Pisces soalnya. Oh gitu ya? Iya. Gue gak percaya gitu-gituan sih. Ya gue sih ngambil yang baiknya aja. Ya. Kan Ada bener. Bener yang ngambil yang baik aja. Enggak, dia cocok Chris beneran. Oh gitu. Jadi kalau hal-hal yang emang kayak disebutkan kayak di seni itu kayak jadi enjoy juga gitu. Ya. Lo selama berkarya balik lagi nih kalau misalnya berkarya terus lo punya stok banyak, itu ketika misal dipamerkan pernah ada transaksi kayak laku gitu nggak? Sejauh ini belum sih gue. Belum pernah laku loh. Dan emang belum maksudnya gue berpameran tujuannya tuh bukan 100% untuk penjual gitu. Jadi buat apa nih? Iya buat test case dulu aja, maksudnya seberapa besar sih dampak karya kita nih sebagai seniman dan orang ngerti nggak sih kira-kira, dan banyak nggak sih yang seneng sama visual kita, itu dulu sih. Ketika itu sudah lo lakukan dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu malah jawaban atas pertanyaan lo itu sudah ada belum? 50% lah. Apa jawabannya? Lumayan banyak yang seneng. Banyak yang seneng. Daripada orang nggak seneng. Ya. Ada nggak ngomong gue nggak seneng sama karya lo? Ada nggak? Sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya. Cuma mungkin nggak enak kali ngomong sama lo ya. Ada aja ya yang nganggapnya jelek kan. Ada tuh. Ya itu relatif lah. Iya, gak dan apa-apa juga. Jangan diambil hati juga dong. Kita kan kayak gambar aja gitu. Kalau urusan orang ya udah biarin aja gitu. Dibilang bagus pun ya alhamdulillah ya udah gitu. Kan tapi ada yang bilang bagus kayak nipu juga biar nyenengin lo. Ya. Wah keren nih Chris, keren nih. Gue bodo amat sih biasanya. Iya makanya kalau dibilang kan jelek banget Chris ada tuh ya. Ada. Bebas aja bebas. Terus selain kayak kanvas apa? Patung pernah? Patung, gue jarang sih kalau patung. Lebih sering di kanvas, kertas sering. Yang di Art Jakarta itu sistemnya gimana? Ada kayak bayar nggak orang? Nggak, maksudnya di karya lo kan katanya ngerespon nggak sih itu? Atau live painting? Enggak, live painting aja itu. Bukan live painting orang di gambar, bukan. Enggak. Tapi lo live painting abstrak lo. Ya. Dilihat orang itu ya? Dilihat orang. Ya, itu gimana rasanya? Senang sih sebenarnya. Senang ya? Iya. Senang lo diliatin atau karya lo nya? Karya gue dilihat, guanya dilihat ya. Ya seneng lah. Ada yang minta kenalan nggak? Oh ada. Akhirnya gue kenal sama beberapa orang ya, kolektor lah bisa dibilang. Lumayan. Impactnya positif dong. Ya, impactnya lumayan. Artinya berarti lo ada kesempatan untuk commission? Ya ada. Berarti dari orang itu gimana Chris dia? Nggak yang gimana sih. Kan biasanya order dong biasanya, maksud gue. Enggak, belum order ada ya? sih, belum ada. Soalnya gue mindsetnya tuh untuk kenal kolektor sebenarnya lebih ke kayak jadi temen dulu aja. Maksudnya kita kenal dulu aja gitu, gak usah yang kayak gue ujuk-ujuk tolong beli karya gue gitu kan, enggak lah. Kayak ya udah temenan aja dulu. Maksudnya gue selalu percaya rezeki itu gak kemana aja sih. Yes, rajin ibadah lo ya? Enggak juga. Insya Allah aja, insya Allah. Oke. Enggak, karena ini Chris, gue memang benar juga bahwa untuk memaintain itu dari pertemanan dalam arti nothing tulus. Jadi nggak ada tendensi yang kayak gue berteman dengan si A pingin harus nanti dia beli karya gue, itu sebenarnya nggak baik juga karena betul. Niatnya udah nggak baik di awal ya. Tapi kan juga cara untuk kita bisa mempromosikan juga sebenarnya nggak masalah, pelan-pelan istilahnya. Gue bikin karya ini, ngasih tahu, ngasih info gitu. Kayak cara lo untuk misalnya untuk menawarkan ke orang itu gimana Chris? Cara lo? Kalau gue biasanya ngobrol sama yang staff yang gue kenal aja dulu sih, kayak galeri misalkan gue ngobrol sama Mas Nunu, ntar kayak bilang Mas Nunu Nadi Galeri. Iya, nah ini gue ada karya nih Mas, coba siapa tahu klien lu nanti ada yang nyari, oke nanti di ini ya udah. Jadi aja. Informasinya kayak PDF atau ada draft, gue biasanya ngirim ini sih porto gue. Dari semua galeri udah lo kirim semua beberapa? Baru sebenarnya harusnya 2 sih, cuma 1 lagi belum kau kirim ini. Belum sempat soalnya. Itu untuk jualan atau untuk lo berpameran tunggal? Jualan. Waktu itu dia nanyain soalnya kayak gue butuh karya-karya abstrak nih. Si Mas Nununya? Bukan Mas Nunu sih waktu itu, siapa ya?
orang Linda deh kayaknya. Linda Galeri nanya lo butuh abstrak, lo ada nggak gitu. Terus gue bilang, wah gue lagi nggak bikin sih, tapi nanti kalau memang Bisa ada lah, gue kabarin. cincai gitu. lah ya kan gitu dong. Tapi akhirnya ada nggak? Belum ada transaksi ya? Sejauh ini belum ada. Tapi penawaran ada juga. Yang nawar banyak sih. Kenapa lo nggak nawar tuh dalam arti harga? Mereka mau. Tapi kayak waktu itu ada yang mau, tapi karena dia udah budgetin untuk kayak art fair segini dan budgetnya udah habis, ya udah. Oh. Gitu. Tapi dia bilang kayak, saya seneng banget sama karya kamu gitu, tapi budget saya udah habis. Ya udah bu, nggak apa-apa kan, yang penting seneng dulu. Lokasi lah karya dia. Gua akhirnya dapat kontaknya sih, dan ngobrol-ngobrol, sering ngundang ke galeri juga. Kalau dia lagi nggak sibuk datang. Yang sekarang ini memang karya lo fokus di abstrak ya? Abstrak sih. Kenapa lo memilih karya abstrak, Chris? Lebih bebas untuk ini sih, maksudnya untuk diekspresiin ya. Nggak ada patokan-patokan tertentu kan. Kadang kalau karya-karya figuratif itu harus gestural kan. Kalau abstrak itu enggak. Waktu lo tugas akhir apa, Chris? Campuran abstrak, ada figuratifnya juga. Ada figuratif juga. Dan ada abstraknya juga. Ada. Dan lo sekarang cenderung memilih abstraknya. Abstrak dan lebih ke teks sih, main-main teks. Oke. Teks-teksnya seperti apa, Chris? Sebenarnya kurang lebih kayak Farid Steffi kali ya, tapi nggak sampai sebagus dia gua. Mas Farid, oke. Jadi banyak juga emang yang kalau boleh tahu yang jadi referensi lo, entah itu seniman lokal atau luar tuh siapa aja sih, Chris? Selain Mas Farid ini termasuk ya? Kalau luar sebenarnya luar dulu deh siapa? Robert Rauschenberg sih. Oke. Karena kan dia pinter ngolah suatu sampah jadi sebuah karya gitu kan. Terus kalau lokal Ugo Untoro. Yes. Terus Jumaldi Alfi. Iya. Itu dua doang. Paling berpengaruhnya dua itu sih. Tadi katanya Mas Farid itu. Mas Farid juga, tiga dong. Tiga orang ini yang akhir-akhir ini berpengaruh lah buat gue untuk berkarya gitu. Lo kenal nggak dari yang lo sebutin itu? Mas Farid sempet chatting di WA sih waktu itu karena keperluan galeri. Oke. Galeri ini Art Agenda atau? Iya, gue sempat mau ngajak dia untuk ke Art Agenda, tapi memang seniman ya, susah diaturnya. Oh gitu? Iya, jadi maksudnya lu mengundang, memang ini akan ada acara buat mengundang begitu. Mas Farid. Si Mr. ownernya? Mas Faridnya sih ini sibuk dia. Sibuk banget. Karena kan selain dia berkesenian ada musik juga. Ya, kayaknya sih fokus di ngeband sama Lipstudnya dia itu. Kayaknya lagi fokus di situ. Memang artinya kalian sudah komunikasi mau ada, ayo ajakan yuk. Iya, gua yang minta sih. Ke owner, terus kata dia oke, boleh coba aja. Karena waktu itu dia lagi nggak bisa, Mas Faridnya kan lagi sibuk, dia ya udah. Jadi bisa dibilang teman-teman juga bisa propose ke Art Agenda ya? Sebenarnya bisa sih. Jadi bisa kontak lo ya? Bisa. Oke. Nanti gue yang ngajuin. Teman-teman bisa langsung aja ke lo liatnya di sini, jangan situ, gue sono, lo sini. Oke. Jangan sono, beda. Lo liatnya sini, gue sono. Jadi lo bisa promoin lo ya? Ya. Jadi lewat Krisna bisa dikomunikasiin nanti ke Art Agenda, dibikin kayak group show gitu. Emang nextnya apa pamerannya? Next tuh ada seniman Bandung sih kita rencananya. Siapa, Chris? Wanti namanya. Berapa orang? Satu, solo exhibition. Solo exhibition. Setelah itu kayak fokus ke art fair dulu sih. Kita ikut karena art moment soalnya. Iya. Iya ya, ada art moments dan art Jakarta. Iya, ikut semua ya. Ikut semua. Untuk yang kurasi dan memilih itu lebih ke siapa, Chris? Itu direkturnya sih langsung. Ke tadi siapa namanya lupa. Bukan di bawahnya Zining ada lagi. Ada, siapa boleh tahu? Namanya Kak Stella. Dia yang ngekurasi nanti. Kak Stella itu. Gue manggilnya Kak sih. Iya, gue juga dong. Kan sama gue malu. Oke, Kak Stella itu dia memang bertugas di galeri ini untuk mengkurasi. Iya, betul. Oke, itu jadi semua pameran dia ngurasi. Sebenarnya owner nggak ikut campur maksudnya? Owner tetap ikut, tapi biasanya tekstokannya ya sama Kak Stella ini yang lebih in charge lah ya. Oke. Jadi teman-teman nantinya kalau ada proposal nanti akan dicek sama Kak Stella ini. Betul. Mungkin gue bisa ngundang Kak Stella besok-besok ya. Mungkin nanti ya lo infoin nanti ya. Boleh. Karena penting juga informasinya buat submit soalnya kayak open call, terus kayak submit project kan gitu. Kita baru-baru ini aja sih fokus ke kontemporer dan yang baru-baru ya. Karena yang gue tahu sih itu kalau nggak salah Maestro. Ya. Selalu bermain di Maestro yang Raden Saleh, Sujoyono, Wasuki Abdullah. Jadi benar-benar yang legend-legend lah sebenarnya.
Karena memang Base-nya Singapura kan? Iya, ownernya tuh base-nya tujuannya adalah untuk mengumpulkan karya-karya yang Southeast Asian sih basicnya, terutama Indonesia. Karena Indonesia kan banyak banget nih karya-karya maestronya. Jadi fokusnya kita emang karya-karya yang kayak gitu sih awalnya. Cuma mulai coba main yang kontemporer buat refresh. Kayak gitu. Mulai dari kapan itu yang kontemporer? Kontemporer sebenarnya dari awal galeri yang di Jakarta ini sih. Oh, Wisma GH. Dari pertama di Wisma GH itu udah coba beberapa kontemporer sih. Jadi lu sudah tahu detail tentang si art agenda ini, kayak visi-misinya gitu ya. Jadi ke depan dia mau expand lagi nggak sih selain di Wisma GH? Paling yang ngurusin di Singapura sih. Kalau Singapura itu yang di Gilman Barak atau di mana? Bukan ya? Di Tanjung Pagar. Tanjung Pagar. Iya. Betul. Masih ada di sana ya? Masih. Oh, lebih besar kan ya? Lebih besar sih secara tepat di sana. Oh, jadi lu udah ke sana? Belum. Baru di sini lah ya? Iya, foto sih udah dapet lah fotonya di sana kayak gimana. Oh, udah bisa imajinasiin. Gede ya? Gede. Panjang sih. Setahu gue kayak kontainer yang mesti buat gudang gitu, kayak warehouse. Betul. Panjang gitu dia. Iya, memanjangnya ke belakang gitu kan? Betul. Oh, jadi 7 tahun lah lo. Berapa? 7 bulan dong. 7 bulan, 7 bulan, hampir setahun ya, lumayan lah ya pengetahuannya banyak. Dan banyak teman-teman akhirnya juga melihat ketika lo di galeri ini enjoy, terus dia bertanya, gue mau dong kalau bisa ada lowongan masuk. Ada nggak sih kayak gitu? Ada beberapa yang nanya. Cuma terus? Kan, ya lagi-lagi galeri itu kan biasanya opennya nggak open banget kan. Oh iya, TTA lagi nih. Dan itu juga dilihat-lihat lagi juga kayak ini beneran bisa. Kan lo bisa merekomendasikan? Bisa. Oh. Biasanya nanya dulu pasti kan. Ke gue kayak, ini lo kenal orang ini nggak? Kayak. Terus interest dia apa sih di sini gitu. Gue soalnya waktu masuk di situ juga kan diwawancara. Oh. Terus gimana hasilnya? Dari ada rekomendasi teman juga nggak? Enggak sih, emang dia lagi nggak butuh banyak orang. Gitu. Jadi teman-teman ada tuh yang seperti itu, terus gagal, ada yang nyoba. Nah kalau itu kurang tahu deh, ada yang gagal nyoba atau enggaknya ya. Tapi kemungkinan ada lah. Kalau saran lo nih buat yang sudah lumayan lama lah buat gue sih, karena lo juga banyak event kayak Jakarta Biennale lah, terus event-event yang juga emang jadi volunteer dan terlibat, itu kan banyak banget lah pengalamannya, sampai lo bisa tadi cerita soal kayak kenal dengan si kolektor, terus berkunjung ke rumahnya ngelihat. Sarannya sebenarnya buat adik kelas-kelas lo nih yang di IKJ atau mungkin yang suka dengan berkesenian dan itu dia pingin mau explore lagi di bidang jadi kayak bekerja di galeri, galeri visit atau galeri kiper lah istilahnya gitu. Itu apa sih sebenarnya kiat-kiatnya kalau? Cuma satu sih, relasi. Waduh. Maksudnya kita harus membangun relasi. Berarti harus banyak nongkrong ya? Betul. Itu kunci ya sebenarnya, banyak berteman juga ya. Nongkrong tuh sangat membantu sih sebenarnya. Kayak sebenarnya lo sendiri pun bisa sampai ke tahap sekarang karena lo sering ikut event ya. Iya, jujur gue bisa sekarang juga kan karena teman-teman gue juga. Nah, kiat-kiat lo ini yang perlu lo bagikan, Chris. Iya, nongkrong sih. Nongkrong tuh ya? udah paling penting itu. Benar-benar. Gue juga dulu lama selesainya karena bukannya main-main, tapi emang kayak gitu. Ya, nyari relasi. Iya. Maksudnya ya kita nongkrong harus dapat satu yang bisa kita gunakan lah istilahnya gitu. Jadi lo di angkatan lo yang benar-benar terbaik nih ya? Enggak juga lah. Kan lo yang tadi lo bilang di angkatan lo di galeri yang oke dan punya pengalaman yang banyak, lo dong ya? Enggak lah, teman-teman gue yang lain juga punya. Enggak, ya maksudnya kita tidak bilang itu mereka tidak punya. Maksudnya lo punya yang mungkin gak semua orang bisa rasakan. Kayak lo ke rumah galeri itu gak semua orang lagi. Ya, itu private lo itu. Lumayan. Itu cukup intimate lah itu lo ya. Lo bisa datang ke rumah si kolektor. Dan lo di kayak galeri tour itu istimewa lah. Iya kan? Iya. Lo melihat karya-karya MM-an tadi kan? Iya sih. Iyalah. Kapan lagi ya kan? Ini kalau balik lagi ke soal karya, Chris, lo ke depan mau ada plan pameran tunggal nggak? Rencana pameran tunggal pasti ada. Di mana rencananya? Belum tahu ya kalau secara tempat. Pengen sih ngajuin di galeri sendiri aja. Di art agenda? Ya, pengen memang gitu. Dia open ya buat lo untuk bisa solo? Iya, karena bos gue kebetulan orangnya sangat ini sih. Kayaknya baik ya kalau dari cerita lo ya. Ya lumayan. Oke ya. Bisa mendukung lo, bisa support lo untuk bisa kayak lebih berkembang gitu ya. Justru dia tuh malah pengennya ya lo masuk sini lo harus
punya sesuatu lah. Maksudnya lu harus dapat sesuatu, entah ilmu atau apa. Gue nggak mau lu bayar lu cuma untuk sia-sia gitu. Kayak ini dong, kalau lihat di TikTok tuh ada John LBF tuh. Waduh. Di sini 3 bulan aja. Setelah itu kamu usaha sendiri. Nah, gitu mungkin. Nggak ya gitu juga. Oh, nggak gitu juga. Nggak. Tapi John LBF mantep lah. Ya mantep lah. Mantep tuh. si bapak. Mantep, tuh. Pak. Mantep, Keren Pak. gitu. Pokoknya di sini ikut saya 3 bulan aja. Ya. Sisanya kamu kerja sendiri. Wah, gila, keren tuh. Nganggur maksudnya. Gue gak ngomong gitu ya. Nggak lah, bercanda. Iya. Bercanda. Oke. Gue kalau di acara-acara kayak misalnya kita ngobrol gitu, gue kadang tuh kita bablas aja sih sebenarnya, kayak ngalor gitu. Kayak jadinya ada yang ngalor ngidul lah apa, jadi kadang suka lupa waktu tuh. Tuh gue kadang tuh makanya gue kadang ngajak teman-teman yang kesini tuh, gue kadang sampai wah ini kayak perlu ada next part lagi gitu, karena sejam itu kalau ngobrol kayak gini tuh nggak habis gitu. Karena ada hal yang emang gue pingin tahu, kayak tadi lo soal di galeri, terus lo bikin. Tadi gue sih paling senang sih bagian yang soal ngebahas angka itu, harga. Karena nggak semua orang, kadang maksudnya ada, gue juga pribadi kadang bingung juga untuk menilai harga karya ini berapa gitu loh. Itu penting juga sih, Chris. Iya, itu emang penting banget sih. Penting. Riset pasar lah, Iya, karena nggak semua orang loh untuk bisa memahami oke, angkanya sekian untuk karya ini, itu nggak bisa, nggak semua gitu. Karena kan kita juga nggak bisa sembarangan, kayak misalkan kita baru berkarya gitu, baru berkarir, terus tiba-tiba kita naruh karya ukuran 50 harganya 30 juta kan kayak. Ya makanya kan itu perlu ada info, betul. Ada edukasi, ada knowledge yang memang bisa lebih mendukung untuk bisa menentukan angka. Gitu. Betul. Gila nih obrolannya sebenarnya masih panjang banget nih, guys. Gue sebenarnya mau tadi sengaja gue skipin bagian Artina atau si distrik seni itu. Sebenarnya tuh kalau diobrolin itu menarik banget, tapi panjang banget gitu. Karena itu gue punya banyak sumber informasi yang akhirnya jadi kayak dari si A dapat ini infonya, dari B, dari C, jadi banyak banget tuh. Nah, gue pengen yang lu kebetulan orang dalam di sana tuh. Cuman ya karena itu dia, nanti pastinya akan pembahasan yang lain akan kegeser gitu. Iya, agak sensitif juga takutnya sih. Enggak, kan kita nggak ngejelekin orang. Benar juga. Gitu. Aman aja, kita tuh bercerita yang memang lo pengalaman lo yang alami, yang lo rasain gitu. Kita kan nggak ngejelekin seniman A ini, nggak ada gitu. Jelek itu relatif lah ya. Betul. Semua karya bagus kok kalau menurut gua gitu. Ada sudut pandang perspektif yang berbeda aja gitu. Betul. Kita ngeliat POV-nya, kalau anak sekarang tuh POV-nya gitu. Gitu deh, Chris. Oke, thank you banget ya lo udah bisa hadir di DPP. Terima kasih. Gua juga jadi banyak info nih tentang akhirnya lo memang fokus di Atagenda, banyak banget manfaatnya gitu. Tuh. Dan juga informasi, berarti kan ada poin tadi gue yang gue dapet nih. Teman-teman kalau punya project atau ada usulan ya, mau ada grup show atau solo, bisa ngobrol sama tadi Kak Stella tadi tuh ya. Ya, atau lewat gua dulu juga gak apa-apa. Lewat Krisna dulu deh, nanti sama Krisna akan diarahkan ke Kak Stella untuk didiskusikan, dan kalau bisa akhirnya bisa pameran di sana gitu ya. Betul. Pokoknya terima kasih nih Chris ya. Ya, lo sama-sama. bisa hadir. Terima kasih DPP. juga. Sebelum ini gue mau closing, nanti kita ngobrol lagi lanjut ya. Siap. Terima kasih udah dengerin DPP Domi punya podcast hari ini. Ada Krisna tadi yang udah banyak ngobrol tentang dunia galeri seperti ini, dan orang-orangnya bertemu dengan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Nah, ini akan benar-benar yang akan mengundang nanti nextnya yang juga akan lebih lagi yang kita ngobrolin. Kayak tadi Castella tuh penting, nanti mungkin akan gue kontak gitu ya. Pokoknya terus pantengin aja di DPP ini, ada di YouTube ya. Itu kalian bisa subscribe, like, dan komen. Atau kalian juga bisa banget kalau mau ada mention siapa yang bakal kita undang nextnya di episode selanjutnya, boleh banget. Dan Instagram tuh ada di matur.idn. Pokoknya saksikan terus saja, dan boleh mention dan informasiin ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Terima kasih Chris. Thank you.